antara timnas Indonesia melawan Chania ini, itu akan menjadi pertandingan terakhir. Buat kalian yang tidak biasa nonton timnas atau tidak biasa nonton timnas kalah, saran saya silahkan perhatikan bursa taruhan, kok saham sih, bursa taruhan dan komentar Bung Toel. Selamat malam semuanya. Gimana kabar kalian? Gimana perasaan kalian setelah menonton timnas Indonesia kalah? Ya, sebenarnya bagi orang-orang yang biasa nonton timnas itu biasa saja gitu ya. Nonton timnas kalah itu biasa gitu. Sebelum-sebelumnya juga kalah gitu. Kalau sebelumnya tuh kalah nyebelin gitu ya. Nggak kalah, nggak ada perlawanan. Tapi timnas U23 di Piala Asia itu ya masih melakukan perlawanan yang sangat-sangat bagus. Permainannya sangat bagus gitu. Jadi buat kalian yang kemudian kecewa setelah nonton timnas di Piala Asia semalam, itu menunjukkan bahwa kalian memang selama ini nggak pernah nonton timnas. Ya, kalau saya pribadi, saya pernah nonton timnas secara langsung ya di Stadion Bukit Jalil, di GBK, nonton streaming juga sering gitu kan. Kalah, menang, sering nonton gitu. Nonton di Bukit Jalil tuh dulu sampai kalah 3-0 kalau nggak salah gitu. Biasa aja gitu ya. Ya, yang namanya orang kalah ya sudah pulang gitu kan. Jadi buat teman-teman kalian gitu ya yang ada ngomel-ngomel gitu ya, yang marah-marah ngelihat timnas kalah. Itu menunjukkan bahwa mereka jarang nonton tuh kayaknya. Apalagi bagi mereka yang kemudian bilang bahwa ini timnas gimana sih kalau saya nonton kalah, kalau nggak nonton malah menang. Ada banyak orang yang bilang seperti itu di sosial media hari ini, di Twitter, di Facebook gitu ya. Ada yang nyesel katanya karena sudah begadang, kalah. Padahal kalau tidur menang, menang mending tidur. Ya, sebenarnya faktanya gitu ya, kalian mau nonton atau enggak itu nggak ada dampaknya gitu. Beda misalkan kalau kalian nonton di stadion, mungkin ada dampaknya lah kepada timnas gitu ya, kepada pemain-pemainnya untuk lebih semangat, termotivasi. Itu ada dampaknya lah, walaupun ya sedikit gitu kan. Ya kecuali bermain di home misalkan di GBK, wah itu tekanannya luar biasa biasanya. Dan itu memang kalau kita bermain di kandang akan lebih menguntungkan gitu. Tapi ya sekali lagi, kalau kalian cuma nonton streaming, ya mau berharap apa gitu? Nggak ada apa-apanya. Kalian nonton atau nggak ada hubungannya. Hasilnya akan sama aja, akan begitu-begitu saja. Waktunya menang ya menang, kalah ya kalah, udah gitu. Bahwa kalau banyak orang kemudian terhipnotis dengan komentar para komentator sepak bola atau orang yang mendampingi atau mengomentari selama pertandingan gitu kan ada tuh komentator yang bilang bahwa ya kita dukung timnas, mari sama-sama kita dukung timnas, jangan sampai kalian melewatkan pertandingan hebat ini. Yaitu dia lagi nyari penonton aja gitu, biar yang nonton banyak supaya rating TV-nya ya naik. Itu bisnis gitu. Itu nggak ada hubungannya dengan hasil akhir gitu. Yang menentukan ya pemain sendiri, kemudian lawannya, pelatih kita, wasitnya itu ikut menentukan. Tambah VAR lah sekarang gitu kan. Jadi menang dan kalah itu nggak ada hubungannya sama kalian nonton atau enggak. Kalian nggak nonton nggak masalah, kalian nonton ya nggak masalah juga, sama aja. Tapi ya begitulah sepak bola di Indonesia. Sebenarnya kita tuh sudah lama pengen nonton timnas yang bagus, dan sekarang kayaknya tuh lagi bagus-bagusnya, makanya banyak orang pengen nonton. Dan setahu saya alasan orang-orang yang jarang nonton timnas kemudian sekarang jadi pengen nonton karena ngelihat timnas bagus, itu kan tujuan kalian untuk menghibur diri sendiri, untuk merasakan bagaimana perasaan memenangkan sebuah pertandingan. Itu kan keinginan kalian gitu, jadi nggak ada hubungannya sama pemain-pemain kita. Dan memang yang namanya sepak bola sebenarnya kan bagi orang-orang yang biasa nonton, entah itu Liga Inggris, Italia, Liga Champion gitu ya, itu kan bagi orang yang memang hobi nonton bola, ya
menang kalah itu nggak baper gitu. Kalau menang wah hebat gitu kan. Kalau kalah, oh ya memang lawannya hebat gitu ya. Atau merayakan setiap gol tapi nggak peduli siapa yang menang. Oh, saya sering juga kayak gitu ya. Saya nonton pertandingan gitu ya. Dua tim ini saya nggak ada yang oke gitu ya, nggak ada yang terlalu mendukung, tapi kayaknya ini yang menang gitu ya. Jadi kalau misalkan di Piala Dunia misalkan gitu ya, yang kita nggak ikut kan, Indonesia kan nggak ikut gitu ya. Kalau kita nonton, wah ini bagus golnya gitu. Lawannya gol lagi, wah keren, menikmati gitu. Tapi bagi orang yang nggak tahu sepak bola, maunya ini yang menang gitu. Kalau nggak menang ini kecewa. Gimana sih? Ya memang nonton sepak bola itu ada seninya. Tidak semua orang bisa memahami. Jadi bagi orang-orang yang hari ini kecewa dengan timnas Indonesia yang kalah berturut-turut, kalah dari Uzbekistan, kemudian kalah dari Irak semalam, saya yakin mereka adalah orang-orang yang taunya hanya skor dan memang tidak bisa melihat pertandingan secara utuh atau menyeluruh gitu ya. Jadi ya sebaiknya ke depan kalau kalian hanya mau mementingkan skor atau mau melihat timnas ini kira-kira bisa menang atau enggak, sebenarnya mudah saja caranya gitu. Ada indikatornya kok, ada cara-caranya kok. Jadi kalau kalian mau melihat timnas itu kira-kira bisa menang atau enggak, lihat aja bursa taruhan. Ada banyak websitenya kan, gitu kan. Nggak saya sebutin lah, nanti jadi promosi gitu. Jadi lihat aja di bursa taruhan. Kalau kalian perhatikan gitu ya, sebenarnya timnas Indonesia itu memang tidak diunggulkan di Piala Asia kali ini. Mau lawan siapapun itu nggak pernah diunggulkan di bursa taruhan gitu, karena memang sejak awal tidak meyakinkan gitu. Jadi kalau pada akhirnya timnas Indonesia menang melawan Australia, menang melawan Jordania, kemudian bahkan menang melawan Korea Selatan, itu sepanjang pertandingan dari 3 ini sebelumnya kan Qatar gitu ya, itu memang tidak diuntungkan. Jadi timnas itu tidak diprediksi untuk menang. Jadi kalaupun misalkan jadinya menang, ya itu tidak sesuai dengan bursa sahamnya, bursa taruhannya gitu. Lebih banyak yang pegang lawannya sebenarnya. Artian ya banyak yang kalah waktu itu gitu, karena yang taruhan lebih banyak pegang lawan-lawan dari timnas Indonesia. Jadi kalau sekarang kemudian sampai kepada semifinal, lalu kemudian kalah terhadap Irak, memang di bursa taruhannya emang kita tidak diunggulkan, emang kalah. Dengan skor 2-1 seperti semalam, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada orang-orang yang juga megang Irak dan dari bursa taruhannya mereka tetap kalah karena selisihnya cuma 1 gol. jadi sebenarnya kalau kita lihat dari performa itu sudah sangat luar biasa gitu. Dan kalau kalian cuma mau peduli gitu ya dan tidak tahu gitu ya pengen nonton atau enggak, dilema, bingung gitu kan, nonton enggak ya. Lihat aja bursa taruhan. Kalau sekiranya menang, nonton. Sekiranya nggak menang, nggak usah. Kecuali memang penonton timnas, penonton sepak bola. Menang kalah mereka nonton gitu terus sampai akhir. Melihat bagaimana pemain-pemain kita bermain atas nama Indonesia gitu. Dan yang menarik lagi dari Piala Asia 2024 tahun ini gitu ya, saya melihat ada satu faktor lain. Tidak cuma dari bursa saham, bursa taruhan gitu ya, tapi juga dari komentar Bung Toel. Karena kebaca gitu. Kalau Bung Toel itu adem ayem gitu ya, atau kemudian bahkan memuji Sinteyong, itu kayaknya itu pasti kalah itu. Tanda-tandanya timnas akan kalah. Bukan pasti, tanda-tandanya gitu ya. Tapi kalau Bung Toel sudah ngeritik, wah ngomel-ngomel gitu ya, wah ini nggak bagus ini dan sebagainya, salah strategi, wah pemainnya naturalisasi, pokoknya macam-macam gitu. Itu tanda-tanda timnas Indonesia akan menang. Ya saya nggak tahu apa hubungannya antara Bung Toel dengan bursa taruhan gitu ya. Karena apa yang terjadi kepada Indonesia, timnas Indonesia U23 itu memang selama beberapa pertandingan terakhir tidak sesuai dengan bursa taruhan. Yang di bursa taruhan itu timnas Indonesia kalah, malah menang. Orang-orang yang taruhan itu banyak yang sebel.
Karena sering megang lawannya gitu. Wah, kita memang dukung timnas, tapi soal taruhan tunggu dulu, semuanya fair gitu kan. Ada banyak teman-teman saya yang megang Australia dan kemudian Jordania waktu itu gitu. Dan kemudian mereka kalah ya. Nah, ini menjadi menarik karena ada ketambahan seorang Bung Toel gitu. Ya, saya nggak tahu apakah Bung Toel itu taruhan atau gimana gitu ya. Karena pernah kan ada kejadian ketika timnas kita menang kemudian mencetak gol, Bung Toel tuh gini. Kayak, aduh, kalah lagi gua. Kalah taruhan itu. Kayak gitu. Meskipun alasannya Bung Toel ya itu sengaja biar disorot aja. Tapi itu tanda-tandanya mirip dengan teman-teman kita yang ketika sebenarnya kayak nonton timnas itu nobar gitu ya. Tapi sebenarnya dia taruhan pegang lawannya. Mirip tuh. Bahagia tapi nggak terlalu bahagia. Bingung. Jadi ya itu menjadi satu tanda-tanda gitu. Jadi buat kalian yang nanti ini kan ada pertandingan terakhir tanggal 8 Mei kalau nggak salah atau 9 Mei gitu ya. Yang playoff dengan Guinea yang perwakilan dari Afrika untuk satu tiket terakhir untuk lolos ke Olimpiade antara timnas Indonesia melawan Guinea ini. Itu akan menjadi pertandingan terakhir. Buat kalian yang tidak biasa nonton timnas atau tidak biasa nonton timnas kalah, saran saya silahkan perhatikan bursa taruhan, kok saham sih, bursa taruhan dan komentar Bung Toel. Kalau bursa taruhan itu kita kalah, ya udah, gak usah nonton gitu. Kalau Bung Toel, yang paling mudah Bung Toel ya. Kalau Bung Toel lagi ngomel-ngomel, wah ini tandanya menang. Tapi kalau memuji, mengapresiasi, meskipun kalah dan sebagainya, tetap memuji. Ya. Ini keberhasilan semua pihak, nggak cuma Sinteyong. Itu biasanya akan kalah gitu. Beda kalau misalkan Bung Toel udah marah-marah, itu berarti kalian wajib nonton karena itu menjadi tanda-tanda Indonesia akan menang. Dan selain itu juga perhatikan di nobar-nobar gitu ya. Kalau ada nobar-nobar yang masih banyak calegnya atau calon-calon gubernur, calon bupati bikin nobar-nobar, nah, itu kayaknya ada tanda-tanda timnas kita akan kalah. Enggak nih, yang ini enggak. Itu hanya euforia karena mereka melihat ada kesempatan untuk mengumpulkan massa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.